Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi'izzatihi tatahaqqaqul a'zam wal maqasid. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil Mustafa Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi alladhina arsyadahumullahu wa hada. Ikhwas sekalian rahimakumullah, bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita diberikan umur yang pas. Kita ini diberikan umur menurut ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Umur adalah anugerah. Panjang, pendek, ini adalah anugerah. Akan tetapi akan seperti apa umur itu kita manfaatkan, kita gunakan, maka itu adalah choices. Itu adalah pilihan hidup kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Yasin yang sering sudah kita baca menjadi kebiasaan kita, tersebut di dalam surah Yasin ayat 68. Di sana Allah Subhanahu wa taala memberikan nas kepada kita, kepastian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Afala ya'qilun. Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, nu'ammirhu, pasti nunakishu fil khalq. Pasti akan kami kembalikan lagi kepada asal kejadiannya. Jadi ikhwas sekalian rahimakumullah, kadang-kadang ada harapan untuk mempunyai umur yang panjang. Akan tetapi Allah justru menandaskan bahwa jika umur panjang itu kemungkinannya apa? Kemungkinannya adalah nunakishu fil khalq. Akan dikembalikan lagi kepada asal kejadian kita. Seperti kanak-kanak kembali. Semakin umur itu tua, maka ada kemungkinan untuk kita ini justru menjadi kanak-kanak kembali. Pada surah An-Nahl misalnya, ayat 70, Allah Subhanahu wa taala lebih menandaskan lagi. Wallahu khalaqakum summa yatawaffakum. Allah itu menciptakan kalian. Kemudian Allah mewafatkan kalian. Akan tetapi wa minkum mayyuraddu ila ardhalil umuri. Tetapi di antara kalian ada yang dikembalikan lagi. Kepada apa? Ardhalil umur. Ardhal ini adalah yang terburuk. Yang paling buruk, paling jelek. Jadi dikembalikan lagi kepada umur yang paling jelek. Sebagian ulama mengatakan bahwa ardhalul umur adalah kepikunan. Sampai Allah sendiri mengatakan di dalam ayat ini, likaila ya'lama ba'da ilmin syai'a. Kenapa kok dikembalikan kepada umur itu? Kenapa kemudian dikembalikan lagi kepada umur yang buruk itu? Supaya apa? Supaya orang ini tidak lagi mengetahui sesuatu. Meskipun dulunya itu pintar. Meskipun dulunya itu berilmu. Akan tetapi ketika sudah sepuh, sudah tua, ilmu itu hilang. Ba'da ilmin syai'a. Maka ikhwas sekalian, ada dua video ekstrim saya mendapatkan share-sharean di dalam WA group misalnya. Ada seorang anak yang 3 orang kakak beradik. Ini masing-masing ini membubuhkan tanda tangannya. Untuk apa? Untuk mengirimkan ibunya ini ke panti jompo. Kenapa? Karena ketiga anak ini merasa sudah disibukkan oleh pekerjaannya. Sehingga orang tua ini, maaf, na'udzubillah, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman, kekuatan hidayah oleh Allah Ta'ala. Jangan sampai surga
yang sudah ada di tangan kita itu kita lepaskan. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk birrul walidain dengan sebaik mungkin. Meskipun itu berat. Sekali lagi, meskipun itu sangat berat. Kenapa? Karena orang itu jika sudah dituakan usianya, maka yang akan terjadi kemungkinannya adalah seperti surah Yasin dan surah An-Nahl ini tadi. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ada seorang yang baktinya anak muda, baktinya luar biasa. Ibunya disuapi, tapi ketika tengah-tengah menyuapi begitu, tiba-tiba ditangkis oleh ibunya. Makanannya, piringnya kemudian jatuh ke tanah. Masya Allah. Anak ini kemudian bagaimana? Ibunya itu direngkuhnya, diciuminya, sampai kemudian menangis. Dengan sabarnya luar biasa. Ini adalah kondisi tua. Ini adalah kondisi pikun. Jadi sekalian rahimakumullah. Mohon maaf di sini. Bahwa umur tua itu belum tentu jaminan baik. Begitu juga sebaliknya. Belum tentu bahwa umur muda itu bukan tidak ada prestasinya. Jadi tua tidak jaminan, muda juga bukan jaminan. Terlebih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan nasihat kepada sahabat Abdullah bin Umar. Satu ketika sahabat bin Umar ini mengakui, beliau mengatakan, akhadha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bimangkibi. Satu ketika Rasulullah itu menepuk pundakku. Kemudian beliau mengatakan, kun ka'annaka fid dunya gharibun. Wahai Ibnu Umar, jadilah kamu di dunia ini seperti seolah-olah kamu itu orang asing. Gharibun. Au abiru sabilin. Atau seperti orang yang sedang memotong jalan, sedang menyeberang jalan. Sekalian rahimakumullah. Tidak ada foreigner, tidak ada orang asing yang tidak ingin kembali kepada kampung halamannya. Jadi di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa hidup ini pada akhirnya nanti akan kembali kemana? Ke kampung halaman kita. Di mana kampung halaman kita itu? Yaitu kampung halaman yang sudah sekian lama kita tinggalkan, yaitu jannah. Maka nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Abdullah bin Umar ini, masya Allah betul. Wahai Ibnu Umar, wahai Abdullah, jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing. Orang asing itu tidak akan menetap lama. Orang asing itu tidak akan membeli rumah di tempat di mana dia singgah. Sebab itu bukan tempat tujuannya. Tujuannya adalah nanti ketika dia sudah pulang. Atau seperti orang yang menyeberang jalan. Tidak ada orang menyeberang jalan ini dengan pelan-pelan, santai. Selalu harus cepat. Akan tetapi dalam lintasan yang sangat pendek. Itulah hidup. Sehingga Abdullah bin Umar disebutkan di dalam Sahih Bukhari, nomornya nomor 6416. Di sini kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, idza amsaita fala tantaziris sobah. Kalau kamu sedang berada di sore hari, jangan kau tunggu paginya. Wa idza asbahta, jika Anda sedang berada di waktu pagi, fala tantaziril masa. Maka jangan engkau tunggu sampai sore. Artinya apa? Segala sesuatu yang bisa dikerjakan saat ini, kerjakan, lakukan. Kebaikan apa yang sedang bisa kita lakukan saat ini, segera lakukan. Di saat pagi, jangan tunggu sore. Di saat sore, jangan tunggu pagi. Kemudian beliau meneruskan, wa khudz min sihhatika limaradika. Mumpung kamu sehat, lakukanlah sesuatu sebelum kamu itu sakit. Wa min hayatika qabla mautika.
Dan pada saat kamu hidup, itu sebelum datang apa? Kematian kamu. Kematian Anda. Wah sekalian rahimakumullah. Pendek sekali sebenarnya usia kita itu. Maka pada kesempatan kali ini saya sitirkan hadis Rasulullah SAW. Ini ketegasan Rasulullah SAW tersebut di dalam Sunan Ibnu Majah. Rasulullah SAW pernah menasihatkan kepada kita sekalian. Inna a'mara ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalika. Umur umatku itu hanya antara 60 sampai dengan 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuzu dzalika, dan sedikit sekali yang bisa melampaui umur itu. Jadi sekalian, kalau ada seseorang yang berusia lebih dari 70 tahun, 71, 72, 70, terlebih 80 tahun, maka ini adalah umur yang sedikit. Sedikit sekali dari umat Rasulullah SAW yang bisa mencapai umur itu. Sekalian rahimakumullah. Sementara itu Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan hitung-hitungan, memastikan hitung-hitungan untuk kita. Tersebut misalnya di dalam surah Al-Hajj, ayatnya ayat 47. Di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan batasan umur ini dikaitkan dengan azab. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa yasta'jilunaka bil azabi. Wahai Muhammad, mereka itu meminta kepadamu untuk mempercepat siksa. Wa yasta'jilunaka bil azab wa la yukhlifallahu wa'dah. Sementara Allah tidak akan pernah mungkin memungkiri janjinya. Jadi sekali lagi, sekalian, pada penggalan pertama ini, pada ayat pertama, awal ayat pertama surah Al-Hajj ayat 47 ini, Allah menandaskan persoalan apa ini? Persoalan azab. Kemudian pada ayat berikutnya, Allah lebih menandaskan lagi. Wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatim mimma ta'uddun. Jadi satu hari, sungguh bahwa satu hari itu, inda rabbika, di sisi Tuhanmu, adalah setara, serupa dengan ka'alfi sanatin mimma ta'udun. 1000 tahun menurut perhitungan kalian. Jadi kalau kalian menghitung 1000 tahun, maka itu sesungguhnya baru satu hari di sisi Allah. Para ahli tafsir sepakat di sini bahwa hitung-hitungannya adalah satu hari di hadapan Allah, satu hari di jannah, itu sama dengan 1000 tahun menurut perhitungan dunia. Sekalian rahimakumullah, saya kemudian berhitung-hitung di sini. Jika orang berusia 60 tahun, jika umur kita 60 tahun seperti kata Rasulullah tadi, ma baina sitin ila sab'in, antara 6 tahun sampai dengan 70 tahun. Kalau kemudian umur kita itu 60 tahun. 60 tahun itu tentu tidak semuanya ini untuk hidup. Ada sebagian waktu yang untuk kita tidur. Tidur kita rata-rata adalah 6 jam per hari. Artinya 1/4 umur ini adalah untuk tidur. Jadi kalau umur kita itu 60 tahun, maka yang untuk tidur adalah 15 tahun. Kita kurangi 60, kita kurangi 15. Kemudian nanti akan dikurangi lagi dengan masa baligh. Masa baligh kita adalah 10 tahun katakan. Karena sebelum usia baligh, sebelum taklif, sebelum dibebani, sebelum mukallaf dibebani oleh hukum, maka anak sebelum usia baligh, maka dia tidak akan dikenai hukum Allah. Maka hitung-hitungannya adalah 60 dikurangi 15 dikurangi lagi dengan 10 tahun. Tersisa 35 tahun.
andai saja 30 tahun itu adalah seluruhnya 35 tahun itu seluruhnya kita manfaatkan untuk beramal salih tanpa melakukan dosa apapun. Misalnya, meskipun tampaknya ini hampir tidak mungkin. Seseorang dalam usia rentang 35 tahun aktif. Usia aktif ini 35 tahun. Sama sekali tidak melakukan kesalahan. Mohon maaf. Hampir tidak mungkin. Maka sekarang hitung-hitungannya bagaimana? Di dalam satu hari ada 24 jam. Satu jam ada 60 menit. Jadi di dalam satu hari ada 1440 menit. Sekarang kalau 1000 tahun saja, itu sama dengan 1440 menit. Atau satu hari. Sekarang bagaimana jika 35? Maka hitungan saya adalah 35 per 1000 dikalikan 1440 menit. Ketemunya berapa? Ketemunya adalah 50,4 menit. Jadi sesungguhnya hidup kita ini hanya 50 menit. 50,4 menit. Jadi mohon maaf, ibaratnya kita ini diberi modal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan kita mempunyai modal Rp50.000. Saya mempunyai modal Rp50.000. Kemudian uang Rp50.000 ini, dengan uang Rp50.000 ini saya menginginkan keuntungan 5 triliun. Apa yang kemudian orang akan katakan kepada saya? Mohon maaf, di dalam kelakar, di dalam kajian dengan jamaah ini, kadang-kadang saya lemparkan pertanyaan ini. Kalau saja saya punya Rp50.000 modal, kemudian saya menginginkan keuntungan 5 triliun. Apa yang akan dikatakan orang? Macam-macam. Ada yang tidak mungkin, ada yang mustahil. Bahkan secara kelakar ada yang berani mengatakan, wah itu gila Tat. Baik, saya terima. Oke, saya gila. Sekarang saya kembalikan. Modal hidup kita ini berapa? 50,4 menit. Maaf ini ibu bapak. Sering saya katakan begitu. Maaf ibu bapak. Menginginkan surga berapa lama? Khalidina fiha abada. Selamanya katanya. Baik, saya ulang lagi. Saya punya uang Rp50.000. Ingin punya keuntungan 5 triliun. Apa yang kemudian Anda katakan kepada saya? Gila, gendeng, gitu kan. Tidak mungkin, mustahil. Saya tanya kembali. Sekarang modal kita ini berapa? Modal hidup kita ini berapa? 50,4 menit. Menginginkan surga berapa? Selama-lamanya. Saya bertanya. Saya kembali bertanya. Siapa yang gila? Kita gila bersama. Maka tidak mungkin seseorang karena amalnya yang hanya 50,4 menit itu akan mendapatkan surga selamanya. Tidak matching. Waktunya tidak matching. Amalnya juga selama 50 menit itu apa yang kita bisa buat? Prestasi apa yang kita bisa bikin? Untuk bisa sampai kemana? Untuk bisa sampai kepada ilal jannati zumara, misalnya di dalam surah Az-Zumar. Khalidina fiha abada. Di surga untuk selama-lamanya. Oleh karena itu Rasulullah SAW memberikan jaminan. La yudkhila ahadam minkum amaluhu al-jannata. Mustahil seseorang di antara kalian itu bisa masuk surga karena apanya? Karena amalnya. Sampai kemudian para sahabat bertanya-tanya, wala anta ya Rasulullah, engkau juga tidak wahai Rasul? Rasulullah menjawab, na'am wala ana illa ayataghammadaniyallahu minhu bifadlin wa rahmatin.
Kecuali jika Allah berkenan melumuri diriku, melurupi diriku, membungkus diriku, seperti kain lurup. Maaf kalau di dalam bahasa Jawa, ini yang paling tepat, ini terjemahnya adalah lurup. Kecuali jika Allah melumuriku, jika Allah mengelilingiku dengan apa? Dengan dua hal, fadl dan rahmat. Jadi yang bisa memasukkan ke dalam surga adalah fadl dan rahmat. Bukan semata-mata amal pekerjaan kita itu. Oleh karena itu kemudian Allah memberikan nasihat 3. Yang pertama adalah fasaddidu. Yang kedua waqaribu. Yang ketiga fala yatamannayanna ahadukum al-maut. Maka jangan sekali-kali di antara kalian itu mengangan-angankan kematian. Jangan putus asa, jangan ngelokro. 3 hal. Maka lakukan saja as-sadat. Sadat ini adalah ketepatan. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan istikharah. Insya Allah ini nanti akan bisa kita ulas dengan kajian pendek yang lain. Bagaimana istikharah, bagaimana memohon ketepatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. As-sadat. Fasaddidu wa qaribu. Qaribu, mendekatkanlah. Dekatkanlah pekerjaan-pekerjaan yang mempunyai kualitas tertinggi. Sampai dikatakan qaribu al-kamal. Dekatkanlah pada kesempurnaan. Fil istiqamati illam tasilu ilaihi. Dekatkan kepada kesempurnaan jika memang jika tidak sampai, maka lakukan secara istiqomah. Kemudian hendaknya kalian itu jangan berputus asa. Imma muhsinan, kalau orang itu baik, fala'allahu ayyazdada khaira, mudah-mudahan dia akan ditambahkan lagi dengan kebaikan. Wa in kana musian, wa imma musian, fala'allahu ayyasta'tiba. Kalau seseorang itu berlumur dosa, mudah-mudahan satu saat nanti Allah akan memberikan kesempatan untuk bertaubat. Jadi sekalian rahimakumullah. Pendek saja saya akan katakan begini. Umur emas. Untuk apa ini? Untuk menyimpan berlian. Jadi sesungguhnya 50,4 menit itu. Itu adalah kesempatan kita. Itu adalah waktu emas, umur emas. Untuk apa? Untuk sampai kepada surga Allah Ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara meraih fadl Allah Ta'ala, rahmat Allah Ta'ala, dengan perantaraan amal baik kita itu tadi. Jadi sekali lagi, bukan sekedar amal saja yang akan menyampaikan kita kepada surga, akan tetapi fadl dan rahmat. Waktu kita sangat pendek. Nabi Adam dulu pernah ada, Nabi Nuh dulu pernah ada, Presiden Soeharto itu juga pernah ada. 32 tahun beliau memimpin Indonesia. Akan tetapi 32 tahun itu seolah-olah hari ini no traces. Seolah-olah tidak ada bekas. Dan begitu juga kita nanti. Dalam waktu 50,4 menit ini seolah-olah tidak ada bekas. Oleh karena itu yang harus kita pertaruhkan di hadapan Allah adalah nilai. Nilai hidup kita, nilai amaliyah kita, nilai ibadah kita. Meskipun itu waktunya pendek, meskipun pekerjaannya itu kelihatannya hanya remeh saja. Kita membantu seseorang yang sedang dalam keadaan apa? Dalam keadaan kelaparan betul. Maafin. Ada ibu-ibu yang betul-betul itu sedang membutuhkan. Jika tidak makan, beliau akan meninggal. Maka harga sepiring nasi itu, harga sepiring nasi itu, nilainya itu bisa jauh lebih tinggi daripada 1 kilogram emas. Itulah nilai di dalam ibadah kita, nilai di dalam amaliyah kita, nilai di dalam umur kita. Oleh karena itu yang kita harapkan adalah bukan panjang pendeknya umur,
Akan tetapi berkahnya umur kita. Bukan banyak sedikitnya harta. Akan tetapi berkah atau tidaknya harta yang kita peroleh itu. Demikianlah ikhwah sekalian, mudah-mudahan dengan waktu yang hanya pendek 50,4 menit, Allah akan memberikan kesempatan kepada kita. Keberkahan umur, keberkahan sehat yang berkah. Mohon maaf ini saya terkilir ya. Saya terkilir. Ini saya merasakan sekali. Baru diberi oleh Allah Ta'ala. Keterkiliran tangan ini saja. Perasaan sudah, badan sudah terasa panas. Kurang nyaman. Akan tetapi justru dari sinilah saya merasa bersyukur. Seperti dijewer oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa sehat itu nikmat sekali. Oleh karena itu benar nasihat dari Abdullah bin Umar. Beliau mengatakan, idza amsaita, kalau kamu ada di waktu sore, falatan tadhiris sobah. Fa idza asbahta, falatan tadhiril masa. Jika kamu berada di waktu pagi, maka gunakanlah waktu yang sebaik-baiknya itu. Untuk apa? Untuk meraih nilai, sekali lagi, meraih nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hartanya, bukan banyaknya, tapi nilainya. Bukan panjang pendeknya ibadah, akan tetapi nilai ibadah itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memberikan kekuatan kepada kita untuk mengisi waktu umur emas ini untuk menyimpan berlian kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup ini pendek saja. Umur pendek pemberian, umur panjang pemberian. Akan tetapi bagaimana kita mengisi hidup kita ini adalah choices. It's our choice. Itu adalah pilihan hidup kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing hidup kita ini dengan rahmatnya, dengan berkahnya, dengan hidayahnya. Demikian kurang dan lebihnya. Mohon maaf. Barakallahu lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.